teman-teman di sini kan masa peralihan dari usia anak-anak hingga remaja. Nah, di sini saya ingin mengambil tema edukasinya yaitu mengenai remaja nih, seperti pada usia teman-teman sekarang. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih siapa itu remaja. Remaja merupakan masa peralihan dari usia anak-anak menuju usia dewasa, di mana terdapat perkembangan aspek fisik, psikologis, perilaku maupun kebutuhan zat gizi yang semakin meningkat. Nah, di sini ada perkembangan aspek fisik. Yang penting kita tahu dari anak-anak remaja itu pasti mengalami perubahan kan, dari aspek fisiknya maupun dari aspek psikologisnya yang semakin meningkat cara pola pikirnya maupun dari perilakunya, serta kebutuhan zat gizinya juga yang harus semakin meningkat dan harus semakin diperhatikan. Nah, selanjutnya yaitu apakah teman-teman tahu apa itu arti gizi seimbang? Gizi seimbang merupakan asupan sehari-hari yang mengandung zat gizi sesuai sama kebutuhan. Nah, asupan gizi yang optimal itu baik dalam hal kuantitas maupun kualitas sangat penting untuk pertumbuhan serta perkembangan yang optimal. Nah, pastinya nih teman-teman di sini kan memerlukan asupan atau makanan yang sangat bergizi, apalagi teman-teman lagi masa peralihan dari anak-anak ke remaja, pasti hal-hal yang dibutuhkan dan aktivitas yang dikeluarkan itu lebih banyak dari aktivitas kalian lakukan pada saat kalian masih anak-anak. Lanjut, nah siapa sih yang gak kenal tren makanan dan minuman kesukaan remaja? Ada yang tahu ini apa? KFC, oke udah tahu tulisan KFC. Ini apa? Si boba. Ini ada tren makanan lain gak yang kalian suka selain 3 makanan yang kakak tampilin di layar? Ada lagi nggak? Makanan junk food? Hah? Topoki, terus? Hah? Seblak, terus? Seblak makanan cewek. Lanjut, apa lagi? Banyak ya? Banyak pastinya yang nggak bisa kita sebutin lah trennya. Kenapa sih tren makanan dan minuman kesukaan remaja itu sangat digemari oleh remaja? Kalian tahu nggak alasannya kenapa? Enak, terus? Nikmat, terus? Murah? Oke, termasuk murah, tren. Lagi musim, enak lagi kan? Itu ini banget apa? Enak banget pokoknya. Tapi kalian tahu nggak sih sebenarnya itu ada masalah antara makanan tren remaja dan gizi seimbang, yaitu masa sekarang ini remaja itu cenderung mengikuti tren dan kegemaran serta kurang memperhatikan pengetahuan lebih mengenai gizi yang tepat. Kalian pernah nggak makan seblak terus kandungan protein karbohidratnya di situ? Nggak pernah ya, jadi kayak asal makan aja gitu, penting enak gitu kan. Tapi teman-teman perlu diperhatikan sekarang ini walaupun kita di era makanan yang sedang tren, makanan yang sedang booming, kita harus memperhatikan makanan yang kita makan. Ini kalau sekali makan kira-kira berapa kalori yang saya makan ya? Jangan sampai yang saya makan ini bisa membatasi atau melebihi dari kalori yang saya makan dalam satu hari. Terus yang kedua, asupan yang tidak seimbang bisa menyebabkan malnutrisi. Ada yang tahu malnutrisi? Malnutrisi? Kalau yang tahu saya kasih bonus. Oke, angkat gizi yang salah. Malnutrisi itu bisa menyebabkan 2 hal. Yang pertama itu ya malnutrisi bisa disebut juga dengan gizi salah. Tapi malnutrisi itu bisa menyebabkan obesitas dan juga bisa menyebabkan gizi kurang. Obesitas itu disebabkan oleh apa sih Kak? Obesitas bisa disebabkan oleh kalian yang mengkonsumsi lemak berlebih, mengkonsumsi karbohidrat berlebih, mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak seharusnya kalian makan dalam satu hari sebanyak itu. Nah, itu bisa menyebabkan kalian obesitas. Sedangkan gizi kurang apa sih Kak? Gizi kurang yaitu ambang batas berat badan kalian itu di bawah batas normal. Jadi kalian bisa disebut gizi kurang atau bisa disebut kurus tingkat ringan maupun kurus tingkat berat. Selanjutnya, makanan dan minuman dikonsumsi dapat mempengaruhi tingkat kesehatan serta kemampuan belajar. Jelas, karena kalau misalnya tingkat kesehatan kita sudah menurun, pasti konsentrasi belajar itu juga menurun, ya kan? Jadi caranya gimana sih Kak supaya tingkat kesehatan kita serta kemampuan belajar itu meningkat nih? Apalagi lagi tren makanan juga, terus kita lagi remaja juga, lagi saat-saat asupan makanan banyak diterima, gitu kan? Caranya itu ada 2 hal, yaitu 10 pedoman gizi seimbang dan juga ada isi piring. Ada yang tahu isi piringku? Pada dengar? Ada yang tahu? Oke, nggak apa-apa, tapi kasih tahu. Kita kenalin dulu yaitu 10 pedoman gizi seimbang. Ini digagasin oleh Kementerian Kesehatan
Selatan Republik Indonesia, yaitu ada yang pertama biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Makanan pokok tahu apa? Ikan? Nasi. Terus apa? Roti. Terus apa lagi? Gak apa? Sayur. Terus apa lagi? Oke, teman-teman di sini aneka ragam makanan pokok. Makanan pokok itu merupakan makanan yang bersumber dari karbohidrat. Nah, karbohidrat itu dari apa sih Kak? Bisa didapatkan dari nasi, dari kunyit, dari bihun, dari gandum, dan masih banyak lagi. Jadi kita itu jangan makan cuma nasi gitu. Soalnya banyak tuh bahan makanan yang bersumber dari karbohidrat yang bisa kita makan. Makanya biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Jadi jangan cuma hanya nasi, kan bosen ya nasi mulu dimakan. Terus yang kedua ada batasi konsumsi panganan manis, asin dan berlemak. Jelas karena ini bisa meningkatkan yang pertama kolesterol, yang kedua obesitas, yang ketiga ada gitu. Ada tahu? Ya, oke, darah tinggi boleh. Terus diabetes, mantap. Nah, jadi teman-teman kalau kita makan makanan manis, asin dan berlemak, itu pasti akan menyebabkan penyakit-penyakit yang akan datang nantinya pada saat teman-teman udah usia lanjut. Mungkin sekarang nggak terasa ya, tapi pada saat teman-teman udah usia lanjut kayak, ih, kok gue kena obesitas ya? Kok gue badan gue jadi mual gitu-gitu. Padahal teman-teman nggak tanpa kalian sadari, perilaku kalian pada saat kalian masih muda itu dapat mempengaruhi pada saat kalian tua atau kalian pada saat kalian udah lanjut usia. Makanya mulai sekarang tuh batasi tuh konsumsi makanan manis, asin, berlemak seperti seblak, kan asin tuh. Terus apalagi sirin, terus si boba, terus KFC dan lain-lain. Terus selanjutnya ada lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan ideal. Tahu nggak aktivitas fisik itu terdiri dari apa aja? Aktivitas fisik? Oke, jogging. Terus? Lari. Siapa yang jawab lari? Oh, lari. Terus? Ada lagi? Yang tahu? Istirahat yang cukup. Apa? Istirahat yang cukup. Terus? Ada lagi? Yang ceweknya? Gak tahu nih, aktivitas fisik. Oke, jadi aktivitas fisik itu bisa dilakukan kegiatan apapun. Mau kalian olahraga, mau kalian lari, jogging, mau kalian mau kalian nge-gym gitu, mau kalian bantu-bantu beres rumah, ngepel, nyapu, itu merupakan aktivitas fisik daripada kalian di rumah rebahan aja. Maksimalkan melakukan aktivitas fisik itu dalam sehari minimal 30 menit sehari. Ya, jadi jangan sampai tuh kalian seharian itu malah asik di rumah aja, buka Instagram, tapi tidak melakukan aktivitas fisik, tidak bantu orang tuanya, nggak nyapu, nggak ngepel gitu kan. Jadinya tuh apa Kak? Jadinya kegiatan gua kan cuma tidur, makan, yang mengakibatkan obesitas. Nah, terus mempertahankan berat badan ideal. Mempertahankan berat badan ideal itu perlu karena ada nantinya namanya kalau di gizi itu ada pengukuran IMT atau indeks massa tubuh, di mana teman-teman di situ bisa tahu tuh berat badan ideal teman-teman itu di berapa sih gitu. Misalnya tingginya 161, beratnya 48. Bisa dilihat diperhitungkan nanti dia berarti normal, tetapi misalnya kurang 2 kilogram atau itu nanti ada perhitungannya. Terus cara mempertahankannya gimana sih Kak gitu? Ya kalian bisa memantaunya dengan menimbang berat badan kalian seminggu sekali. Nah terus yang keempat yaitu biasakan mengkonsumsi lauk pauk mengandung protein tinggi. Nah yang jawab ikan tadi siapa? Ya ikan tadi pas di awal tuh. Ikan atau makanan pokok? Ada yang ikan? Kamu ya? Nah itu masuknya ke sini. Jadi ikan itu masuknya ke lauk pauk dan dia mengandung protein tinggi. Bukan hanya ikan aja nih Kak, apa aja nih Kak? Banyak. Ada daging, ada ayam, ada juga protein itu, ada protein yang namanya protein nabati. Protein nabati dari apa Kak? Ada tahu, tempe, kacang merah, kacang hijau. Nah itu masuknya ke protein. Nah lanjut, cuci tangan pakai sabun
dengan air mengalir. Nah, seperti yang kita tahu, kita sekarang pada saat pandemi itu sangat memerlukan yang namanya PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Karena tanpa kita cuci tangan, kita takutkan virus yang pada saat ini yang sedang melekatkan di lingkungan kita itu semakin menyebar. Sedangkan Kemenkes itu udah lama mengeluarkan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, yaitu agar apa? Agar kuman dan bakteri yang terdapat di tangan kita yang tidak kita ketahui itu bisa dibersihkan atau bisa higienis pada saat kita memakan. Soalnya apapun yang masuk dalam tubuh kita itu tergantung dari apa yang ada di tangan kita. Lanjut, biasakan sarapan pagi. Coba di sini teman-teman yang tadi sarapan pagi ada berapa orang? Bisa terima? Oke, banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lumayan ya dibanding lebih banyak yang nggak sarapan. Kenapa juga alasannya nggak sarapan? Males bangun atau males masak? Males bermakan. Terus ada lagi nggak? Oh, langsung kerja tugas, langsung kuliah ya, gitu, jadi nggak sempat buat sarapan. Oke, teman-teman, jadi kenapa sih kan kita harus sarapan pagi? Jadi gini teman-teman, kalau misalnya kita tidak sarapan pagi atau tidak melakukan sarapan, maka aktivitas kita yang akan berkelanjutan nanti ke depannya itu akan berpengaruh dari sarapan kita. Tingkat konsentrasi kita belajar itu akan menurun. Misalnya kita ada ngantuk banget gitu, gara-gara nggak sarapan, atau jadinya pokoknya ngantuk deh, nggak konsentrasi selama belajar. Itu bisa dipengaruhi oleh apa kak? Oleh sarapan. Setidaknya kalian bisa makan roti, setidaknya kalian bisa minum air 2 gelas, itu cukup. Yang penting perut kalian terisi gitu. Jangan sampai kalian kosong, benar-benar kosong. Terus baru diisinya jam 12 siang. Itu namanya makan siang, bukan makan pagi lagi. Terus biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Tahu nggak berapa gelas dalam sehari kita minum? Beda, 8 gelas. Jadi minum air putih itu sangat perlu karena ya sebagai salah satunya supaya kita nggak haus, ya kan? Yang kedua itu ya sebagai menstabilkan tubuh kita supaya kalau nggak minum, kalau puasa biasanya pusing gitu kan. Nah itu juga salah satu tuh manfaat dari minum air putih. Terus yang ke-8, banyak makan buah dan sayur. Nah di sini tadi pas makan siangnya ada yang makan sayur enggak? Ada yang makan sayur? Makan sayur? Sayur apa? Sayur sawi, nangka, sayur lagi? Kacang panjang itu berarti sayur. Nah teman-teman, kenapa sih kita harus wajib makan sayur kak? Malah kita tuh harus selalu makan sayur setiap kita makan. Karena sayur itu merupakan sumber serat dan juga vitamin. Itu juga salah satu suplemen alami kalian di dalam tubuh sebagai kalian remaja, bukan hanya konsumsi aneka ragam pokok maupun lauk pauk, tapi konsumsi buah dan sayur itu juga perlu. Pasti makan buah sekali sebulan? Enggak? 1 kali seminggu? Apa? Kalau abang buah lewat aja beli. Oke, selanjutnya biasakan membaca label pada kemasan pangan. Tahu nggak itu maksudnya? Di mana? Di jajan-jajanan gitu ya. Nah, lihat tabel nilai gizi kalau namanya gitu. Jadi teman-teman, kenapa sih kan kita harus memperhatikan itu? Karena kalau misalnya kita makan tanpa memperhatikan label nilai gizi, itu bakal asupan kita makan jadi masuk aja gitu. Kita nggak tahu tuh berapa kalori yang kita makan dalam sekali makan. Kalian tahu nggak sih kalau makan contohnya makan sosis so nice, itu kalian ada yang suka makan sosis so nice dalam 1 kali makan atau jangan deh, ini aja deh, gorengan dia silakan ya, misalnya gorengan dalam 1 kali makan biasanya berapa? 1 kali makan itu berapa kali bertutup? Maksudnya berapa kali buah? 45 ya gitu. Tahu nggak sih kalian? Gak apa-apa. Tahu nggak sih kalian kalau misalnya kita makan 3 bakwan
kalau misalnya gue makan 3 kali, sama aja gue kayak makan daging stick 1 piring. Karena kita nggak memperhatikan si tabungan gizi itu. Selanjutnya yaitu syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Ya kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus bersyukur karena ya Tuhan itu sudah sudah memberikan kita berbagai macam aneka ragam makanan yang membuat kita tuh nggak akan pernah jenuh dan bosan terhadap apa yang Allah ciptai kepada diri kita dan makanan yang Allah sudah berikan sama kita itu. Jadi 10 pedoman gizi seimbang ini lebih relevan di kehidupan sekarang dan diharapkan masyarakat dapat melakukan apa yang tertera di dalam pedoman umum gizi seimbang atau disebut juga dengan PUGS. Lanjut yang kedua yaitu ada isi piringku. Nah ini yang menarik nih. Kalian kalau makan begini nggak? Makannya gini nggak? Enggak ya. Jadi makan ya udah. Ambil lagi tuh nasi sebanyak apapun. Lagi cowok ya. Cowok pasti banyak makan nasi. Jadi teman-teman isi piringku ada yang pernah dengar? Ada yang pernah dengar isi piringku? Belum pernah? Oke, berarti bagus ya kalau misalnya Pak ngasih tahu jadinya, oh baru tahu nih ada isi piringku. Nah bisa kalian lihat di leaflet kalian itu kalau misalnya kurang jelas ya. Ini isi piringku terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian kanan dan bagian kiri. Bagian kanan itu terdiri dari makanan pokok. Seperti yang kita tahu makanan pokok tadi terdiri dari apa? Nasi, gandum, jagung, mie, jagung, roti, kentang, ya betul kentang. Nah, makanan pokok ini bagiannya itu ada 2/3, yaitu makanan pokok itu berfungsi sebagai sumber tenaga kalian dan juga sebagai asupan kalian lah gitu, asupan pokok kalian yang harus kalian konsumsi setiap harinya. Terus kok banyak sih Kak? Ya banyak karena karena juga harus dibanding sama sayuran yang kalian makan. Nah bisa dilihat di sini, kok sayuran sama makanan pokok sama ya? Kalian kalau makan sayuran berapa sendok? Ngadila? Secukupnya. Secukupnya itu berapa? Secukupnya itu berapa? Sebanyak-banyaknya atau sekurang-kurangnya? Sebanyak-banyaknya ya? Woi, jangan. Yang penting kenyang. Ya, jadi sayuran ini teman-teman sama harus seimbang sama makanan pokok, yaitu diisi oleh 2/3 sayuran. Nah sayuran ini berfungsinya buat apa sih Kak? Sama aja kayak tadi aku jelasin di awal, yaitu sebagai sumber serat dan juga sebagai sumber vitamin, yaitu bisa melancarkan pencernaan teman-teman dan juga bisa menambah vitamin alami yang ada di dalam tubuh teman-teman. Nah selanjutnya itu lauk pauk yang tadi udah aku jelasin juga. Lauk pauk itu terdiri dari 2 macam, yaitu ada protein hewani dan protein nabati. Ada yang masih ingat protein hewani apa aja tadi? Ikan, daging, ayam, sapi daging. Terus kalau protein nabati? Tempe, tahu, kacang panjang, cabe. Oh cabe. Oke cabe. Terus apa lagi? Ada lagi nggak? Udah? Oke, jadi itu ya teman-teman ya perbedaan lauk pauk itu ada 2, protein hewani dan juga protein nabati. Selanjutnya buah-buahan, yaitu buah-buahan diisi oleh 1/3 buah-buahan, yaitu harus seimbang sama lauk pauk. Jadi teman-teman jangan menganggap bahwa buah-buahan dan sayuran ini tidak penting. Ini adalah 2 hal yang sangat penting, apalagi ditambah ini. Udah makan ini, udah makan pokok dan sayuran, ditambah 2 lagi lauk pauk, apalagi buah, itu udah cakep banget isi piringnya udah terpenuhi. Nah lanjut, dalam kita isi piringku ini kita sama kayak tadi, yaitu kita harus dulu pakai cuci tangan dulu pakai air yang mengalir, terus melakukan aktivitas fisik 30 menit per hari dan juga apa nih? Minum 8 gelas per hari. Jadi kesimpulannya apa nih Kak? Kesimpulannya yaitu saat kita mengasuh makanan seimbang itu tidak hanya meningkatkan kesehatan saja, tetapi dapat menunjang kemampuan belajar dan kecerdasan seseorang. Apabila seseorang tersebut dapat mengkonsumsi makanan dengan seimbang, maka dapat mengoptimalkan perkembangan dan pertumbuhan otak, dapat meningkatkan stimulasi belajar teman-teman
yang dapat menunjang kemampuan kognitif remaja sehingga bisa meraih prestasi yang lebih baik. Nah, teman-teman, selesai deh edukasinya kali ini. Nah, sebelum udah selesai ini, teman-teman ada yang mau ditanyakan atau tidak? Oke, boleh. Misalnya kalau kayak ada YouTuber yang suka makan, Buka aja Mas. kalau ada yang suka kayak makan banyak yang emang kontennya mukbang itu kita nyimbanginnya kayak gimana sih? Apa harus makan itu harus makan vitamin banyak atau gimana? Oke. Mukbang itu mungkin salah satu tren ya bagi teman-teman, apalagi di Korea Selatan, Cina, atau bagian Asia. Sebenarnya mukbang itu gimana sih Kak kandungannya, atau setelah makan itu dia gimana gitu? Sebenarnya mukbang itu kalau menurut gizi, kalau dilihat dari dunia gizi itu pastinya sudah tidak sehat ya, karena kan itu kita makan sekali makan dalam porsi yang banyak. Pastinya kerja organ kita yang di dalam tubuh itu seperti lambung dan yang usus dan yang lainnya itu pasti dia lebih bergerak lebih cepat, apalagi itu bisa berlari ke jantung. Jadi teman-teman jangan menganggap tren mukbang oh seru nih, ikut nih gitu. Tapi teman-teman harus memperhatikan juga dari aspek kesehatannya gitu. Kalau misalnya biasanya nih kalau aku nonton mukbang ya, mereka kan makan mukbang biasanya dinetralis sama susu. Karena apa? Kenapa kok dinetralis sama susu sih Kak? Karena mereka biasanya mukbang itu mereka bahan makanan itu kebanyakan pedas. Susu itu bisa menetralkan makanan-makanan yang yang bisa membawa asam lambung naik atau gimana, itu bisa netral tuh di dalam lambung. Tapi kita kembali lagi itu nggak sehat. Karena apa? Organ tubuh kita jadi bekerja lebih cepat dari biasanya gitu. Terjawab ya? Ada lagi? Oke. Kenapa sih ada orang yang udah makan banyak tapi beratnya tuh nggak naik? Oke, itu mungkin salah satunya saya ya. Jangan gitu dong. Oke, itu mungkin salah satu contohnya saya, termasuk orangnya saya makannya banyak. Sekali makan mungkin saya bisa bukan 1 SP, bisa 2 SP. Saya makan, maksudnya SP itu satuan penukar kalau di gizi namanya. Itu kenapa sih Kak? Kebanyakan kok orang kurus udah makan banyak terus dia gak gemuk. Malah kebalikannya, orang gemuk yang muda makannya dikit tapi udah gemuk gitu. Karena gini, berat badan itu bukan hanya dipengaruhi oleh asupan makanan aja. Berat badan itu bisa dipengaruhi oleh gen dari orang tuanya, atau dari kakeknya, atau dari ibunya gitu. Bisa dilihat dari keluarganya juga. Karena gini, kalau misalnya kita dari misalnya saya ya, supaya saya aja, orang tua saya gendut, ibu saya, sedangkan bapak saya itu orangnya kurus. Jadi dia turun kemana? Ke saya nih, saya kurus, saya nggak bisa gemuk. Tapi pada saat saya hamil, nantinya saat saya melahirkan, ada kemungkinan besar saya bisa gendut. Karena apa? Ya karena sistem tubuh saya itu pasti ini kan, maksudnya pasti berubah gitu pada saat saya hamil. Jadi itu kalian jangan takut nih yang kurus-kurus kan kayak kok gue gemuk ya gitu. Itu ya kan dia sakit hati gitu, kok lu kurus banget sih gitu. Dia mau gitu sama dia. Ya udah ntar gue hamil gue juga gendut gitu. Tapi jangan kayak ya udahlah ntar gue hamil ntar gue juga gendut gitu. Walaupun kita kurus, walaupun kita terlihat kurus, terlihat gemuk, untuk sekarang biasakan untuk menjaga berat badan ideal kalian. Jangan sampai berat badan ideal kalian itu benar-benar turun gitu. Kalau misalnya kalian kalau misalnya kalian sekarang kayak Kak saya kurus banget nih, Kak saya kurus banget nih sekarang, terus saya susah gemuk, ya udah kamu optimalkan saja berat badan kamu. Gak usah menjadi yang kayak super lemoy, gemoy gitu kan. Gitu kan. Yang penting berat badannya udah optimal, asupan makanan kamu jaga, kamu makan sayur, kamu makan buah, itu udah sehat gitu. Jadi itu orang sehat itu bukan hanya diukur dari dia seberapa semlehoy dia, seberapa seksi dia, tapi bagaimana asupan dan aktivitas fisik dia. Udah? Oke, teman-teman, terima kasih atas waktunya di sini. Saya harap teman-teman dapat menerapkan 10 pedoman gizi seimbang tadi, dan juga isi piringku bisa dibaca-baca lagi, di rumah. Kalau ada yang bingung kalian bisa WA saya, di situ ada kontaknya.